Kalau kata salah satu orang yang memotivasi aku, kegagalan itu gak ada batasannya. Tapi kamu harus berani mencoba. Di percobaan pertama kamu mungkin gagal, tapi di percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, kita nggak pernah tahu di percobaan keberapa kita bakal berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai skaters. Perkenalkan, nama aku Aska Zufairah. Selamat datang di episode pertama Skate Talk. Apa sih Skate Talk itu? Skate Talk adalah program baru kolaborasi antara Sangkarya dan Prodi Dekavi SMK Telkom Bandung. Di Skate Talk ini, kita akan bincang-bincang ringan dengan tamu-tamu pilihan kita. Di episode pertama ini, bertemakan tentang kenapa sih SMK menjadi jalan ninja kamu? Nah, tamunya kita bersama dengan Kak Sekar Prasetya. Kak Sekar Prasetya adalah salah satu siswi berprestasi di SMK Telkom Bandung. Dan Kak Sekar berhasil lolos SNBP di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Telekomunikasi. Skaters, jangan kemana-mana ya, ikuti terus kami di episode pertama ini. Halo Kak Sekar, apa kabar? Halo Zufa, halo skaters, alhamdulillah kabar aku baik. Wah, akhirnya ketemu Kak Sekar lagi ya setelah berapa hari nggak ketemu di sekolah nih. Benar. Kira-kira apa sih kesibukan Kak Sekar sekarang? Kalau aku sih sekarang lebih sibuk mempersiapkan persiapan kuliah, sama aku lamar part-time untuk mengisi waktu luang sebelum masuk kuliah. Oh, cukup santai ya daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Betul, karena waktu itu kan banyak kegiatan di organisasi. Nah, Kak Sekar, pengalaman kakak selama sekolah di SMK Telkom Bandung gimana sih? Boleh dong di-spill tipis-tipis aja. Selama aku sekolah di SMK Telkom Bandung, senang sih karena aku merasakan berbagai kegiatan di organisasi, terus aku juga ketemu teman-teman yang suportif, jadi aku senang sih, juga banyak pengalaman selama di sini. Oh iya, dengar-dengar nih ya, Kak Sekar itu menjadi anggota MPK dan juga sempat menjadi ketua Sangkarya. Gimana sih perasaannya? Dan kira-kira bisa nggak sih ngatur waktunya gitu? Ya kan waktu itu juga aku ikut 4 organisasi ya, Sangkarya, MPK, asisten laboratorium, sama Paskibra. Nah dari 4 organisasi itu, cara aku ngatur waktunya adalah dengan aku baik-baik aja sih nge-manage waktu, soalnya kayak ketika ada kegiatan yang bentrokan tuh, kita ada yang namanya manajemen waktu, terus kayak manajemen prioritas, aku lebih dibutuhin di mana, aku datang ke situ dulu. Oh begitu, jadi kakak nggak yang terlalu kayak kalang kabut banget ya kalau misal ada bentrok ya. Kira-kira selama di sini itu apa sih pengalaman yang bisa dibilang cukup lucu gitu yang kakak kenang sampai sekarang? Kalau yang lucu sih, aku waktu itu pernah bercanda sama temen, ada pohon di depan, pohon jambu, terus aku sama temen aku naik ke atas, sambil makanin jambu di atas, mungkin itu ya. Wah selain cukup lucu, cukup nantang ya karena di atas pohon. Betul. Keren. Nah, kan kakak udah 3 tahun nih di SMK. Kira-kira pengalaman di SMK berpengaruh nggak sih di bagaimana kehidupan kakak di luar sekolah gitu? Berpengaruh sih, karena kan aku waktu di SMK aktif berkegiatan, jadi aku juga melatih skill public speaking, jadi ketika kemarin aku coba buat interview kerja part-time, itu tuh kepakai banget, karena ketika interview aku jadi gak terlalu kaku, karena udah sering berbicara gitu di depan banyak orang. Jadi kayak sudah terlatih gitu ya. Betul. Jadi pada saat udah di luar sekolah udah kayak terbiasa nih nggak perlu takut gitu. Nah sekarang kita masuk ke masa-masa setelah sekolah. Pada saat mempersiapkan SNBP. Apa sih yang kakak persiapkan? Kalau untuk SNBP sih nggak banyak ya yang aku persiapkan, karena itu juga aku cuma nunggu list eligible keluar. Terus kalau menurut aku sih buat skaters yang mau mempersiapkan SNBP itu bisa dipersiapkan dari kelas 10. Karena SNBP kan berdasarkan nilai rapor. Jadi yang dipersiapkannya itu tidak bisa di akhir, namun di awal, karena nilainya harus terus naik sehingga ketika di akhir rekap nilainya tuh rata-ratanya sesuai dengan kampus yang kita pilih. Oh gitu. Nih pesan ya buat para skaters yang mau
lolos SNBP dipersiapkan dari kelas 10 seperti kata Kak Sekar ini. Nih Kak, pada saat mempersiapkan ini mungkin diulang dari masa kelas 10, ada nggak sih kakak masa-masa gagal? Karena di balik keberhasilan pasti ada kegagalan atau tidak masa-masa yang membuat kita hampir menyerah. Ada nggak sih Kak? Ada sih, waktu itu aku pernah ikut pemilihan ketua MPK, tapi aku tidak keterima atau tidak terpilih. Jadi aku di situ ngerasa, wah aku gagal banget nih, aku terpuruk banget nih. Tapi ternyata itu tuh bukan akhir, justru itu acuan awal untuk aku lebih berusaha lagi ke depannya. Sehingga di part berikutnya aku berani mencoba untuk coba lagi nih jadi ketua, dan akhirnya aku jadi ketua di Sangkarya. Wah, jadi pantang menyerah ya. Betul. Jadi sebuah kegagalan itu bukan akhir untuk semuanya seperti yang Kak Sekar katakan. Kira-kira apa sih Kak motivasi Kakak tuh dari jatuh karena mungkin sedih ya nggak kepilih untuk menjadi ketua MPK dan ternyata menjadi ketua Sangkarya, apa motivasi Kakak? Kalau motivasi aku sih lebih ke aku gagal sekarang, tapi besok aku gak boleh gagal lagi. Jadi gagal itu gak boleh 2 kali. Mungkin boleh, kalau kata salah satu orang yang memotivasi aku, kegagalan itu gak ada batasannya. Tapi kamu harus berani mencoba. Di percobaan pertama kamu mungkin gagal, tapi di percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, kita gak pernah tahu di percobaan keberapa kita bakal berhasil. Jadi kita harus tetap mencoba sampai akhirnya berhasil. Wah, memotivasi banget ya nih buat skaters yang mungkin ada kegagalan dalam perjalanannya untuk mencapai sesuatu, ini bisa banget dijadikan motivasi untuk kedepannya. Kak Sekar juga keren, gimana dari awalnya membangun diri agar sanggup ya untuk menjadi ketua MPK kan gak mudah ya Kak, dan menerima kenyataan tidak terpilih, setelah itu bangkit lagi untuk mempersiapkan diri menjadi ketua Sangkarya dan menjadi Kak Sekar yang sekarang. Keren ya. Kasih. Wah, skaters, seru ya ternyata bincang-bincang ringan bersama Kak Sekar. Nah, kalian jangan kemana-mana ya, karena setelah ini pasti ada yang lebih seru. Oke, skaters? Nah, kita masuk ke sesi ice breaking ya, agar bincang-bincang ringan kita menjadi makin santai. Jadi, ice breaking ini nama gamenya adalah 2 kebenaran, 1 kebohongan. Kak Sekar tahu nggak sih apa itu? 2 kebenaran, 1 kebohongan. Apa tuh? Nah, nanti Kak Sekar bakalan ngasih tahu 2 kebenaran tentang diri Kak Sekar dan 1 kebohongan. Di antara 3 ini, kita harus menebak ya skaters, mana sih yang sebenarnya kebohongan yang Kak Sekar berikan. Bisa Kak? Oke, aku bakal nyebutin 2 kebenaran dan 1 kebohongan yang ada di dalam diri aku. Tebak ya, tebak. Tebak, oke. Aku dan skaters bakal nebak nih. Yang pertama, aku suka Ati. Yang kedua, aku K-popers. Yang ketiga, aku suka seblak. Waduh, 3-tiganya cukup bingung ya. Skaters bisa nebak gak nih? Kunci dulu deh jawaban kalian sebelum Kak Sekar ngasih tahu mana kebohongannya. Kunci ya. Kunci ya. Aku juga nebak nih. Menurut aku K-popers sih. Salah. Ya. Karena aku suka banget K-pop, aku suka banget drakor. Mau aku kasih tahu? Boleh, atau boleh. kamu tebak lagi? Boleh. Kebohongannya adalah aku suka Ati, karena aku nggak suka Ati. Oh, iya sih. Kirain, iya ya, agak pahit gitu ya Ati ya. Bener. Wah, kita dapat fakta baru nih dari Kak Sekar. Kalau ternyata Kak Sekar nggak suka Ati ya. Selain itu, ternyata Kak Sekar K-popers, guys. Siapa sih yang tahu sebelum nonton ini kalau Kak Sekar K-popers? Dan ternyata Kak Sekar juga suka makan seblak. Kayak aku. Kapan-kapan kita nyeblak bareng ya? Ayo, gasken. Nah, setelah ini kita bakalan ada penampilan dari April dan Bulan. Skaters jangan kemana-mana ya, karena penampilan ini bakalan keren abis. Kala nanti
ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luar, karena saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersiang. Usah kau takut pada keras dunia, akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekadar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah, ini bukan sekadar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Ungkapan cintaku dari hati. Kita boleh dong tepuk tangan dulu buat April dan Bulan. Terima kasih ya teman-teman udah sampai di detik ini buat nontonin kita berdua. Nah Kak, sekarang aku mau nanya nih. Kan Kakak alhamdulillahnya udah lulus di SNBP. Waktu kuliah, Kakak punya nggak sih rencana selama kuliah? Seperti mungkin Kakak bakalan kuliah dibarengin dengan magang, atau mungkin Kakak minat nih organisasi lagi. Kira-kira apa tuh Kak rencananya? Selama kuliah, aku emang udah ngerencanain sih akan ikut beberapa organisasi seperti di SMK, karena untuk menambah pengalaman juga kan. Tapi di samping itu aku juga berencana untuk cari part-time di dekat kampus. Jadi aku juga cari-cari hal yang bisa aku lakukan sepulang kuliah sambil aku cari tambahan untuk uang jajan. Wah, ternyata Kak Sekar tuh tipe orang yang gak mau menyia-nyiakan waktu ya. Betul. Jadi waktunya tuh diisi dengan hal yang bermanfaat teman-teman. Skaters, jangan mau malas-malasan ya. Nih contoh Kak Sekar. Selanjutnya, rencana jangka panjang Kakak apa? Kalau rencana jangka panjang aku sih, yang pertama menyelesaikan kuliah dengan baik ya, sampai selesai. Terus selanjutnya aku juga punya impian untuk bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia mungkin. Jadi ya yang pertama sih harus kuliah yang baik dulu. Iya. Ya Allah, semoga bisa ya. Ya Allah. Amin. Selanjutnya, Kakak, apa sih yang ingin Kakak katakan kepada diri Kakak pada saat duduk di bangku sekolah? Kalau misal boleh bisa ketemu nih diri Kakak yang dulu, apa yang ingin Kakak sampaikan ke diri Kakak? Kalau aku bisa ketemu diri aku di versi bangku sekolah, aku mau bilang terima kasih banyak sudah bekerja keras dan sudah berusaha sampai di titik ini. Mungkin maaf kalau misalkan selama sekolah aku banyak neken ke diri sendiri, aku banyak ngasih challenge yang terlalu berlebihan, tapi gak apa-apa, you are doing great till right now. Jadi aku cuma mau bilang Kas. Wah, Kak Sekar keren banget ya. Ya Allah, cukup terharu dengan Kak Sekar. Nih, kira-kira Kakak ada pesan gak buat skaters-skaters yang
pengen melanjutkan ke jenjang selanjutnya, pengen lolos SNBP atau mungkin pengen yang langsung kerja, kakak punya pesan nggak buat skaters-skaters di sini? Buat skaters semua, aku punya pesan mungkin untuk skaters yang mau melanjutkan kuliah, itu kalian dari sekarang harus belajar dengan baik, harus mempersiapkan nilai dengan baik. Terus untuk skaters yang mau kerja, kalau sepengalaman aku ya, skaters harus mencoba aktif di berbagai organisasi. Karena di SMK Telkom juga banyak kan, Iya. contohnya di jurusan kakak tuh ada asisten laboratorium. Hmm. Nah boleh tuh kalau skaters yang mau lanjut kerja, skaters aktif di ASLab. Soalnya di ASLab belajar banyak banget pelajaran yang gak dipelajarin sama siswa lain. Jadi nanti di pekerjaan bisa terpakai. Untuk skaters yang bisa melanjutkan usaha mungkin kalau dari aku sih mulai dari sekarang ya. Karena dulu juga kakak sempat jualan cireng sembari sekolah. Iya. Jadi kalau mau melanjutin usaha dimulai dari sekarang, dari sekolah. Gitu. Wah, itu tuh pesan Kak Sekar ya. Skaters jangan lupa dicatat nih, biar bisa kayak jadi bekal untuk kedepannya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Ternyata perjuangan Kak Sekar dari awal di Telkom atau mungkin pengalaman Kak Sekar yang tak bisa dilupakan cukup berarti ya untuk bincang-bincang ringan kita hari ini. Buat adik-adik yang memiliki bakat di bagian seni atau teknologi, boleh banget nih join di SMK Telkom Bandung. Ya kan Kak? Betul, Tuh join. Join ya. Nah, jangan lupa ya follow akun sosial media di bawah ini biar nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Biar dapat inspirasi atau mungkin seperti ide baru ya Kak. Ya, jangan lupa ya bersama kami di Skate Talk. Dadah! 'Cause you'll be